Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya upload untuk pembelajaran siswa-siswi kelas 10 tentang pembelajaran daring mata pelajaran matematika. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Puput Novitasari, selaku guru mata pelajaran matematika di SMK Muhammadiyah Rowokle. Adapun aturan pembelajaran daring mata pelajaran matematika, yang pertama, peserta didik menyimak dan mempelajari materi. Jadi kalian setelah buka YouTube ini, kalian menyimak dan mempelajari materi dari satu slide ke slide yang lain. Yang kedua, materi diupload di YouTube channel Puput Novitasari. Jadi setiap kalian pelajaran, nanti ibu kasih tahu materi hari ini apa, apakah diupload di YouTube atau tidak, nanti akan diberitahu di grup. Yang ketiga, peserta didik meringkas materi dan ditulis di lembar kertas HVS berwarna putih dan dimasukkan map kertas berwarna biru. Jadi kalian setelah melihat video ini, kalian merangkum atau meringkas materi yang ada dalam video ini dan ditulis di selembar kertas HVS berwarna putih. Setelah itu dimasukkan ke map kertas berwarna biru. Selanjutnya nomor 4, pengumpulan paling lambat hari Sabtu pukul 11. Jika dalam pertemuan terdapat tugas, maka tugas tersebut dikumpulkan dengan hari yang sama dengan pengumpulan ringkasan materi. Contohnya ya, misal kamu melihat kan hari Senin mata pelajaran matematika dikasih materi. Nah, saat itu kalian ringkas. Setelah itu hari Rabu ada mata pelajaran matematika kembali. Itu nanti kalian mengumpulkan tugas sekaligus dengan mengumpulkan ringkasan materi di hari Sabtu atau paling lambat memang hari Sabtu pukul 11. Diingat ya untuk poin keempat ini. Yang kelima, pengumpulan dengan cara datang ke sekolah, tetap menerapkan protokol kesehatan, dan menggunakan pakaian bebas rapi dan sopan. Yang keenam, selamat mempelajari materi berikut ini. Oke, kita lanjut. Pertemuan pertama tentang bab bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Sudah ada yang tahu bagaimana bilangan bentuk pangkat, akar, dan logaritma? Pasti belum banyak yang tahu ya, karena kalian di SMP sebelumnya belum pernah melihat atau mempelajari tentang materi bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Jika akar kemungkinan sudah di SMP, tapi untuk bentuk pangkat dan logaritma kemungkinan belum. Jadi kita mulai dari bilangan berpangkat terlebih dahulu. Bentuk pangkat adalah seperti ini. A pangkat N adalah A kali A kali A kali, dan apapun ini berlanjut A terus hingga ke A. A-nya itu dalam jumlah kita tidak tahu jumlahnya. Jadi sampai ke sini adalah sebanyak N faktor. Jadi untuk A sampai dengan A lagi dan gak tahu jumlahnya berapa A-nya, itu dinamakan N. Jadi untuk A pangkat N adalah A kali A kali A sampai A gak tahu berapa, itu N faktor. Dimana A itu bilangan pokok atau basis, N itu pangkat atau eksponen, A pangkat N itu adalah bentuk bilangan berpangkat. Contoh, jika 2 pangkat 3, berarti kan 2-nya itu dikalikan dengan 2 sebanyak 3 kali. Jadi 2 kali 2 kali 2 ada 1, 2, 3. Jadi hasilnya 8. Selanjutnya min 1 pangkat 3, berarti min 1-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Berarti min 1 kali min 1 kali min 1 hasilnya min 1. Min dikali min hasilnya positif. Dikalikan negatif, positif dikali negatif hasilnya negatif. Berarti hasilnya negatif 1.
3/5 pangkat 4, berarti 3/5 dikalikan sebanyak 4 kali. 3/5 dikali 3/5 kali 3/5 kali 3/5. Hasilnya 81/625. Ini 5 kali 5 kali 5 kali 5, hasilnya 625. 3 kali 3 kali 3 kali 3, hasilnya 81. Selanjutnya, sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N. Jika ada A berpangkat M dikalikan A berpangkat N, M-nya kita nggak tahu berapa, N-nya kita nggak tahu berapa, itu rumusnya adalah dijumlahkan. Sininya dikali, hasil di sini adalah dijumlahkan. Contoh, A-nya sama, 2 dan 2, pangkatnya 4 dan 7, berarti 2 pangkat 4 tambah 7. Min 2/5 pangkat 3 dikali min 2/5 pangkat 5 adalah sama aja dengan min 2/5 pangkat 3 tambah 5 sama dengan min 2/5 pangkat 8. Hasilnya 256/390.625. Ini jika A-nya sama. Bagaimana kalau A-nya tidak sama? Kalau A-nya tidak sama, misalnya di sini 1 pangkat 4 dikali 3 pangkat 7, berarti kalian harus menghitung 1/1. Nah, karena ini 2 dan 2 sama seperti sifat yang pertama ini, maka tinggal jumlahkan pangkatnya saja. Jadi 2 pangkat 4 tambah 7, hasilnya 2 pangkat 11. Itu nanti dihitung hasilnya berapa. Sifat kedua adalah A pangkat M dibagi A pangkat N. Sama dengan ini rumusnya, berarti pangkatnya dikurang. Tadi jika dikali hasilnya dijumlah, jika dibagi adalah dikurang. Paham ya sampai sini? Contoh, 5 pangkat 8 dibagi 5 pangkat 2, berarti 5 pangkat 8 dikurangi 2, pangkat atas dikurangi pangkat yang bilangan bawah, jadi 5 pangkat 6. Contoh kedua, min 2 pangkat 5 dibagi min 2 pangkat 3, jadi min 2 pangkat 5 dikurangi 3, min 2 pangkat 2, hasilnya 4. Selanjutnya, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Jadi ini udah ada bilangan pangkat di dalam, dipangkatkan kembali. Hasilnya itu adalah dikali. Tadi dijumlah, dikurang, sekarang dikali. Ingat sifat bentuk-bentuknya. Kalian harus ingat. Contohnya adalah 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, hasilnya 5 pangkat 2 kali 3 sama dengan 5 pangkat 6. Sama min 3 pangkat 3 dipangkatkan 4, jadi min 3 pangkat 12. Catatan, suatu bilangan negatif jika dipangkatkan dengan angka genap, bilangan negatif dipangkatkan dengan angka genap, hasilnya positif. Dan apabila dipangkatkan dengan angka ganjil, tadi bilangan negatif dipangkatkan dengan angka ganjil, hasilnya bilangan negatif. Jadi seperti ini, min 2 dipangkatkan 2, 2 itu adalah genap, hasilnya positif. Lalu mana lagi? Jika min 2 itu pangkatnya 7, 7 itu bilangan ganjil, min 2 negatif, berarti kalau ganjil tadi hasilnya pasti sini negatif. Paham ya sampai sini ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat yang berikutnya adalah A pangkat 0 sama dengan 1. A-nya itu adalah bilangan terserah, misalnya 3 pangkat 0, berarti otomatis hasilnya adalah 1. Sifat berikutnya adalah A kali B dalam kurung dipangkatkan N, berarti hasilnya A pangkat N dikali B pangkat N. Contohnya 2 kali 3 dipangkatkan 3, berarti sama aja dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3.
2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27. Hasilnya adalah 216. Sekarang 3 kali 4 pangkat 5. Sama aja dengan 3, maaf ini salah nulis. 3 pangkat 5 dikali 4 pangkat 5. Hasilnya sekian. Sifat selanjutnya A per B dalam kurung pangkat N. Berarti sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Contohnya 3 per 4 dipangkatkan 2. Berarti masing-masing dari pembilang dan penyebut sama-sama dipangkatkan. 3 pangkat 2 per 4 pangkat 2. Jadi 9 per 16. Ini pun sama. Contoh selanjutnya adalah A pangkat negatif N. Berarti kalau pangkat negatif kita taruh ke bawah. Jadi biar positif 1 per A pangkat N. Ingat-ingat ya, jika pangkat negatif hasilnya harus positif, pindah ke bawah jadi 1 per A pangkat N. Contoh, nyatakan bilangan per pangkat di bawah ini ke dalam pangkat positif. Yang pertama, P pangkat negatif 5. Berarti 1 per P pangkat 5. Ini udah bilangan dalam pangkat positif. Yang kedua, 3 pangkat negatif 3 P pangkat negatif 2. Jadi 3 pangkat negatif 3 kita buat positif jadi seperti ini. 1 per 3 pangkat 3 dikali P-nya pangkat 1 dikali 1 per Q kuadrat. Karena Q pangkat negatif 2 masih dalam bentuk negatif, jadi kita bentuk positif jadi 1 per Q pangkat 2. Hasilnya adalah P per 3 pangkat 3 Q pangkat 2. Hasilnya jadi P per 27 Q pangkat 2. Selanjutnya X pangkat 2 Y pangkat negatif 1 per 2 pangkat negatif 2 Z pangkat negatif 5. Nah, biar dapat positif, mana yang negatif? Pangkat negatif Y. Y berarti kita pindah ke bawah. Jadi 1 per Y. Ini karena di bawah pangkat negatif, biar jadi positif, kita lawankan. Berarti naik ke atas. Jadi 2 pangkat 2 per 1. Dan Z pangkat negatif 5, kita pindah ke atas juga. Jadi Z pangkat 5. Hasilnya 4 dari 2 pangkat 2 ini 4x pangkat 2 ini Z pangkat 5 dari sini per Y. Y dari Y pangkat negatif 1 jadikan positif jadi 1 per Y. Oke, sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan tetap semangat. Jangan lupa belajar, terus semangat untuk belajar walaupun kalian di rumah. Sekian dari Bu Guru. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. Nah, untuk daftar hadir kalian pada pertemuan ini silahkan tulis di komen di bawah ini. Salam